Kata Tuhanku, apa yang orang Kristen sembah itu selain daripada aku akan menjadi musuhnya nanti di hari kiamat. Dan pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan kepada dia yang dia sembah selain aku akan diingkari oleh dia yang disembah, yaitu Yesus. Nah, ternyata betul. Ternyata betul, Yesus mengingkari sembahan-sembahan Kristen terhadap dirinya. Di Matius 7, nomor 22-23. Padahal orang Kristen itu sudah bermujizat loh pakai nama Yesus. Kayak Rusuli Lubis, siapa lagi satu, Andi Simon, ada lagi yang di Ternate, ada juga di Manado. Selalu bermujizat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orang itu sembuh betulan, sembuh. Tetapi begitu mereka ketemu Yesus, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Loh, jadi Yesus mana yang datang kepadaku? Nah, saya berpikir Yesus yang datang kepada orang-orang Kristen pada saat mereka bermujizat ini atau mengusir setan adalah Yesus yang palsu. Yang Yesus asli katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus palsu atau Matius palsu ini dalam Matius 24-24 akan melakukan mujizat-mujizat, akan melakukan kekuatan-kekuatan, tanda-tanda dahsyat supaya mereka bisa menyesatkan orang-orang pilihan. Berarti apa yang dilakukan orang-orang seperti Rasulullah Lubis dalam nama Yesus ngobatin orang itu bukan Yesus yang datang membantu, tetapi itu tadi Kristus palsu itu. Melakukan tanda dahsyat, melakukan mukjizat, melakukan kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin dengan tanda dahsyat, dengan mujizat-mujizat itu mampu menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 23 sampai 24. Seperti itu Bang, silakan. Sorry Bang ya, saya ngopi lagi Bang, silakan. Ya. Alhamdulillah. Yang di bawah jangan cemburu ya. Nah, terus Bikin sendiri kalau mau. Ya. nah terus itu udah Bang Juma udah baca itu mulai dari awal pertama satu perikop itu. Dapat Tahu. kesimpulan gitu, menyimpulkan Iya. Yesus lain gitu. Enggak, udah dibaca, dimaknai, benar dibaca apa Udah, memang Bang. sengaja Udah Bang. ayatnya Udah. yang terakhir yang Yang mana? Yang mana? Terus? Yang Anda maksud yang mana? Yang Matius 24 ya atau Matius? sebelumnya maksudnya udah dibaca dari awal. Udah. Nah, Sudah yang Bang. kita baca itu ingatlah daripada aku. Itu judul perikopnya dibacanya Nabi-nabi palsu. apa itu? Nabi palsu itu kan, pengajar dan nabi palsu. Pengajar-pengajar dan nabi palsu, iya betul. Maksud saya memaknai dari ayat pertama sampai di 23 di terakhirnya tadi lah. Saya nggak megang Alkitab sama Iya, HP itu dua, jelas yang itu Bang. sama ayatnya yang terakhir. Nah, Iya. iya. Kan nabi Zaman palsu. sekarang itu memang memang kata Yesus itu udah benar. Udah Iya. benar. Ya pastilah hanya kayak misalkan saya menyebut-nyebut nama Yesus terus tapi saya nggak seiring dengan perbuatan dan tidak taat, saya hanya menyebut-nyebut nama Yesus. Cuman sekarang ya nggak usahlah saya sebut ya menyinggung kayak agama lain, Islam. Jadi Kristen juga banyak gitu padahal menyebut nama Yesus tapi banyak bohongnya, banyak itunya. Ya memang itu nggak bisa dipungkiri. Cuma kita sebagai pengikut Kristus tentu kita berharap kita jadi pemenang dong mengikuti Yesus. Tapi ya ada kalanya ya saya setiap bicara itu jujur Bang Juma. Mau di dalam pelayanan, mau di dalam satu organisasi gereja apa itu pasti ada yang pengkhianat. Karena apa? Memang itu udah memang harus kayak gitu manusia itu, mulai dari awal manusia sampai ke murid-murid Yesus. Itu yang terjadi zaman dahulu tertulis di Alkitab. Apa yang terjadi zaman dahulu itulah yang terjadi zaman sekarang. Pembunuhan, iya. Hanya Isa sama Habil aja, Isa sama Habil gitu, kakak beradik dua. Gitu udah diselesaikan kan adiknya gitu loh. Jadi kira-kira begitu Bang Juma tentang ayat itu. Jadi dia bernubuat menyebut nama Tuhan tapi dia pengajar-pengajar palsu tapi enggak sesuai seiring dengan perbuatannya benar-benar mengikut Yesus. Itulah makna intisari ayat itu. Gitu. Oke. Ya
Baik. Kalau memang Bang Juma kurang paham, apa sengaja dipelesetkan, Bang Juma lah yang tahu. Kan gitu. Kita Oke. nggak boleh memaksakan apa yang dalam pikiran kita kepada orang, tapi tetaplah berbuat baik. Itu aja intinya. Tapi kalau Bang Juma memang nggak tahu, itulah kesimpulan intisari dalam ayat itu. Tapi kalau Bang Juma sengaja mempelesetkan, ya hati-hati juga konsekuensinya kan gitu. Itu Boleh. kan Alkitab orang lain gitu loh. Baik. Oke, apa lagi? Oke. Jadi mohon didengarkan saya Bang ya. Gantian kita bicara ya. Jadi kalau Abang Ya, saya kan dengar dari tadi. ya, kalau Abang melihat menyimak daripada Matius 7 itu, di Matius 7 itu Bang, itu dimulai dari data nomor 15. Namun perlu dipahami, Ya, di data nomor 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu memberikan mutiara kepada babi. Itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi. Di luar Yahudi, saat itu hanya ada Roma dan Yunani. Nah, itu dulu, itu dicatat itu dulu. Jangan sampai Anda merasa bahwa Anda berada pada lingkaran Yesus. Dan orang-orang di luar Kristen itulah anjing, itulah babi. Oh tunggu, dudukkan perkaranya pada keadaan yang sesungguhnya. Yesus berpesan nggak ada kepada... kita pikiran gitu. Ya, oke. Yesus berpesan, Ya, nggak ada kita pikiran gitu. lalu kalau begitu yang disebut anjing dan babi di situ siapa, Bang? Itu kan mah disebutnya. Kan disebut tadi jangan ngasih mutiara. Tentu kan diinjak-injak kalau Ya, ngasih ke babi ya, yang mutiara. anjing dan babi di sini Kan nggak siapa? berakal. Yang anjing dan babi Gimana? menurut Yesus di situ siapa? Bukan Orang juga Yahudi. memaknainya. Orang Yahudi atau orang di luar Yahudi? Jadi sama dengan gini Bang Juma. Kalau Ah, kita jangan mau ngasih diperumpamakan ke babi, kan nggak berakhlak, nggak berpikiran. Mau dikasih emas, berlian kan pasti diinjak-injak. Tapi kalau dikasih maaf katanya tai, pasti dia makan kan Nah, gitu dedak apa. maksud saya gini, Bang. Siapa yang dimaksud anjing dan babi di situ oleh Yesus? Dudukkan itu dulu. Untuk perumpamaan, jadi nggak Iya. mungkin Yesus menyebut manusia babi, gimana mungkin Iya, lah. itu Jadi diumpamakan. kadang Inilah susahnya Anda yang punya kitab, tapi Anda berusaha untuk memplesetkan isinya. Susahnya itu di situ. kan saya jawab, Iya, saya saya jawab bertanya. benar kan? Saya bertanya kepada saudara sebelum saya masuk ke materinya, yang dimaksud anjing dan babi oleh orang-orang Yahudi di situ siapa? Kan kalau Bukan orang begitu. kan Itu kan nasihat, orang nasihat Yahudi, itu. Jadi abangku, gini Bang orang Juma, gini, orang maksud saya, Orang Yahudi itu domba. Lalu siapa yang anjing dan babi di sini yang dimaksud Yesus? Kenapa nggak mau jujur gitu udah loh? gini aja, Kenapa nggak mau jujur? gini aja. Jadi gini aja lah. Jadi kalau Bang Juma benar baca Alkitab, jadi kita bikin lagi yang tentang Alkitab, tentang masalah binatang lah dulu. Contoh gini, kalau dibilang anak domba Allah tentang Yesus apa gitu atau hamba, pengertian Bang Juma kalau dibilang anak domba Allah itu udah langsung binatang Yesus gitu, tak gimana? Abangku, saya tidak bilang binatang, Bang. Saya mengatakan siapa yang diumpamakan anjing dan babi di situ. Ini kan merujuk kepada kelompok. Kalau domba itu Bani Yakub. Di mana Jadi buktinya? gini loh Bang Juma. Gitulah kalau Misalkan Anda- ada saudara Bang Juma atau teman, segitu niatnya Bang Juma menasehati, menginspirit tentang modal, membantu jalan apa, tetapi dia masih ngeyel, tetap dibantu sekali, dua kali masih wajar, kalau tiga. Tapi dia tetap diberi kesempatan masih kayak gitu-gitu aja ulahnya. Ya tentu long jangan mau dikasih apa juga ke situ tentang diinjak-injak gitu maksudnya. Jadi perumpamaannya kalau kita mengkhotbahkan kira-kira begitu Bang Juma. Saya menjawab apa adanya. Tapi abang tidak jujur. Orang Yahudi itu disebut domba. Yang ada di sekeliling Yesus Nah, pada itu saat saya itu, yang ada pada saat itu di luar kelompok Yahudi, Roma dan Yunani. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksud anjing dan babi? Berarti bukan domba. Ya, ini kita
saya ngikutin dulu dia anukan domba. Jadi kan gini, saya aja Bang Juma, karena saya merasa saya manusia hina, manusia tidak ada apa-apa, hanya kasih karunia dari Tuhan. Kalau dibilang Yesus itu gembala, saya dombanya, saya sangat merendah hati, senang. Berarti saya digembalakan. Tapi itu hanya Masalahnya, perumpamaan. Jadi kira-kira begitu. masalah, Jadi kira-kira masalahnya. begitu. Mau Iya, tentang enggak saya kan dia kan paham. dibilang tadi domba. Hmm. Kira-kira begitu. Penjabarannya tadi kan kalau masalah diinjak-injak gitu, jangan dikasih babi ke anjing gitu. Saya tadi udah bilang, misalkan saudara Bang Juma, teman Juma akrab, sampai dikasih emas lah, itu dalam arti kata emas, pekerjaan yang enak, dikasih spirit tentang, dibantu tentang misalkan modal apa, tapi selalu nggak diperhatikan, nggak benar-benar dijaga, nggak benar-benar dia ulet. Sampai 2-3 kali mungkin Bang Juma bisa, tapi kan nggak mungkin kita mengasih. Jadi dibaratkan dia udah kayak binatang, nggak ada punya akhlak, nggak punya, intinya mau maju, padahal teman. Kira-kira begitulah kalau saya mengkhotbahkan itu, kira-kira begitu. Jadi si jemaat gampang nangkapnya, kira-kira itu. Tadi kan saya sampai perumpamakan, saya mau jadi domba, mau dibilang orang binatang, tapi intinya tertuju saya ke Yesus, dialah gembalanya, dialah yang menjaga. Sampai dibilang kalau di Kristen itu dibawanya aku ke rumput, kan? Dibawanya aku ke padang. Ini Aduh, ini nggak tahu ini lagi. Itu nggak apa-apa. Mau ada penilaian di bawah, dibilang binatang. ya, izinkan saya bicara, Bang. Jadi yang digelari domba itu Bani Yakub. Kalau ada non Yakub mengaku domba, itu serigala, berbulu domba. Catat itu, Bang. Jadi kalau Anda sebagai gembala domba, itu keliru. Anda adalah gembala serigala. Itu yang tepat, karena Anda bukan Yahudi. Jangan sakit hati, karena memang polanya begitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Matius 7 yang tadi. Matius 7 di perikop tentang Nabi palsu, Yesus berpesan di data 15-nya kepada domba, kepada Yahudi. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar domba dalam kurung Yahudi, padahal sesungguhnya dia adalah serigala dalam kurung Romawi. Nyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas, Romawi yang buas, bangsa Roma yang buas. Tapi ngaku-ngaku Yahudi. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Meskipun kau tidak nampak siapa nabi itu, tapi lihat buah-buahnya. Buah-buahnya itu memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Tapi dia bukan domba, dia bukan orang Yahudi, dia orang luar Yahudi. Tapi mereka bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Itu buah-buah dari nabi palsu itu. Itu maksudnya sesederhana itu, abang. Begitu. Jadi Roma itu lambangnya serigala. Yahudi itu lambangnya domba. Maksudnya orang yang berkebangsaan Rom atau Roma yang nyamar-nyamar menjadi Yahudi. Siapakah dia? Abanglah yang tahu itu siapa. Dari pengikutnya dia, bukan orang Yahudi, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, itu semua akan kuusir. Karena mereka bukan domba, mereka pemakan babi. Domba tidak makan babi. Yang makan babi hanya anjing dan serigala. Kalau domba nggak makan babi dia. Jadi kalau ada pemakan babi ngaku domba, itu adalah serigala berbulu domba. Saya domba loh, Bang. Begitu kita lihat meja makanannya, loh kok makan babi? Oh, bukan domba itu. Serigala. Artinya bukan pengikut Yesus, mengaku Yesus. Lihat dari makanannya. Makan babi, oh serigala itu. Begitu, Pak. Jadi kalau Anda menggembalakan orang-orang di gereja, Anda tidak sedang menggembalakan domba. Anda sedang menggembalakan serigala nyamar domba. Gitu. Oke, udah bisa gantian? Biar enak, nggak apa-apa. Boleh. Namanya juga diskusi. Bisa gantian? Ya, ya. Nah, kan tadi Bang Juma
intisarinya tentang ayat itu begitu saya hargai. Ya nggak mungkin sesuai dengan makna intisari Alkitab ayat itu dibilang Bang Juma. Nggak mungkin, tentu udah Kristen dong kalau semuanya diiyakan. Saya hargai. Tapi apa yang dipikiran Bang Juma atau sebaliknya, apa yang dipikiran saya nggak bisa saya paksakan ke Bang Juma atau ke orang lain. Intinya nggak mungkin bisa saya paksakan, tapi saya utarakan. Tapi yang jelas untuk ayat tadi, itu hanya di mulutnya doang. Menyebut-nyebut nama Tuhan Yesus lah, apalah. Tapi kenyataannya dia nggak melakukan sesuai firman Tuhan. Kan kira-kira begitu. Itulah intisari dari ayat tersebut. Nah, di zaman dahulu itu udah banyak. Nah, di zaman sekarang juga banyak begitu. Tadi kan udah saya bilang, tapi jadilah kita jadi pemenang. Jangan jadi saya yang jadi seperti yang kayak gitu, hanya menyebut nama-nama Yesus. Kira-kira begitulah. Tapi harus seiring dengan perbuatan. Itulah intisarinya. Tapi kan kalau menurut Bang Juma kan bukan. Saya hargai. Makanya kita nggak usah tegang-tegang. Udah saya bilang, saya udah pernah naik. Ya memang ke Bang Juma 2 kali inilah. Tapi kalau memang saya ketemu sama apologet yang lain, pernah saya berstatement, ya semua ya akur-akur enak kayak gini. Semua bikin pendapat. Saya bikin pendapat saya intisarinya, Bang Juma juga saya hargai. Kan bukan imannya. Tentu perlu saya tanya juga. Salna Bang Juma itu banyak menghafal ayat. Dan kalau saya lihat tadi debat itu, malah lebih hafal Alkitab. Kalau ditanya Al-Quran kadang macet Bang Juma ngomongnya tadi. Nah maksud saya gini, ya itu saya hargai, tapi ya saya yang menjelaskan sesuai dengan porsinya Alkitab intisarinya gitu loh. Kira-kira begitu. Ya, saya sampaikan ke abang ya, bahwa terkait dengan nabi palsu ini, di Ya. situ dikatakan bahwa tidaklah mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, kan gitu. Dan tidaklah mungkin pohon Betul, itu betul. yang Dalam itu betul. lalu dikatakan di ayat itu bahwa pohon yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Berarti di sini kalau sudah ditemukan dari buah nabi palsu itu, di luar Yahudi ada yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, tapi makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, menyembah Yesus, berarti itu sudah buah, bukan dari buah pengajaran Yesus. Maka batangnya yang harus ditebang. Kalau sudah batangnya yang ditebang, yaitu ajaran Paulus, maka Katolik kah dia, Protestan kah dia, Advent kah dia, Saksi Yehova kah dia, seluruh buah di atas pohon itu semuanya ke neraka, Pak. Itu kata Yesus. Anda bisa baca dalil Matius 7 yang saya maksud. Di situ diterangkan di Matius 18, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam neraka bersama dengan buah-buahnya. Bagaimana tanda-tandanya untuk mengetahui siapa batang yang jelek? Lihat buahnya. Kalau buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, batangnya yang harus ditebang. Begitu menebang batangnya, buahnya akan berguguran. Begitu Rasul Paulusnya yang di neraka, maka seluruh pengikutnya akan ke neraka. Titik. Jadi gini Bang Juma, Silakan. mengerti Alkitab itu, tapi gini Bang Juma ya. Silakan. Saya hargai, tapi kalau memang Bang Juma sampai berani-berani mempelesetkan itu, tapi kalau memang asli memang itu pengertian Bang Juma tentang ayat itu, ya tidak ada masalah. Kalau memang pengertiannya begitu, itu dari judul aja, misalkan nabi palsu atau pengajar sesat, udah jadi pengajar sesat memang pasti lebih sering orang pengajar sesat itu menyebut nama-nama Yesus tuh, tapi tidak seiring dengan ajaran Yesus. Dalam hatinya itu kan buahnya kita nggak tahu Bang Juma. Hati ini buah itu. Tapi kita nggak tahu nih bisa berbicara manis gitu loh. Saya gini, saya gini, tapi kenyataannya tidak. Mulut ini kan gampang ngomong, tapi hati nggak bisa dibohongi. Begitu kita mengucapkan nggak sesuai isi hati keluar dari mulut,
beda, itu kita bisa sendiri sama Tuhan tahu sebenarnya. Nah, maksud saya, kalau memang itu pengertian Bang Juma tentang ayat itu, tidak ada masalah. Tapi kalau memang Bang Juma, tapi cuma gini loh Bang Juma, kalau saya mengikuti Bang Juma live ini sebenarnya dalam pengertiannya tentang Alkitab, tapi kadang-kadang ini saya maaf kalau feeling saya salah. Jadi Bang Juma ini sebenarnya mempelesetkan, kalau maknanya intisarinya tahu sebagian, tapi sebagian jujur diucapkan, sebagian tidak. Ya saya berdoa, ya kalau memang saya bukan bilang ya, khusus Bang Juma ini, bukan bilang gara-gara ini ikut Kristus Yesus saja gini-gini, bukan. Jikalau memang Tuhan berkehendak, seandainya Bang Juma ini, ya maaf ini hanya omong-omong biasa lah, Pak. Ibaratnya kita udah dekat lah ngobrol-ngobrol ya. Kalau seandainya Bang Juma jadi pengikut Yesus, begitu berhikmat, bukan masalah pengikut kayak di ayat tadi ya, berhikmat. Ya, saya nggak tahu lagi lah bisa bicara kayak mana. Ini bicara-bicara kosong kayak udah dekat aja ini, misalkan udah ketemu langsung ini. Jangan pikiran Iya. yang enggak. Kalau walaupun apa kata manusia ya kan Tuhan segala sesuatu. Mau kata Bang Juma juga sama saya mau Kristen, kalau nggak dipakai nggak kepake dong. Sedikit yang terpanggil kan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tapi kalau sekeras apa kepala, kalau memang udah dijamah, ya sampai kapan juga kejamah, kira-kira begitu. Itu statement Oke. saya terakhir, biar gantian. Oke, oke Bang. Oke Bang. Saya menghargai Ya, harapan itu. Tetapi lagi-lagi berat. Kenapa gini Bang? Di data Matius 7 terkait dengan nabi palsu atau pengajar palsu itu, tidak semua orang yang memanggil aku Tuan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Saya misalnya nih pindah ke Kristen, apakah kehendak Bapak agar saya makan babi? Apakah kehendak Bapak agar saya menyembah Yesus? Apakah kehendak Bapak agar saya membatalkan sunat perjanjian kekal? Apakah kehendak Bapak agar saya bayar perpuluhan ke bukan orang Lewi? Apakah kehendak Bapak agar saya ibadah minggu? Apakah kehendak Bapak agar supaya saya menganggap bahwa dirinya pernah jadi manusia dan mati dibunuh oleh manusia? Kan tidak. Sementara pulanya, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Saya menjadi Kristen bukan kehendak Bapa. Bapak tidak menginginkan saya menjadi Kristen. Bapak hanya menginginkan saya percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus Bapak untuk kaum Bani Israel. Titik. Itu kehendak Bapak. Beriman kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Rasul untuk kaumnya Bani Israel. Selesai. Jadi tidak usah saya jadi Kristen. Karena dengan menjadi Kristen justru menjadikan saya menjadi buah daripada nabi palsu itu. Coba Anda baca iya itu dalilnya. enggak masalah. Dalilnya kan ada Bang. Dalilnya kan Enggak, ada. sekarang tadi saya bilang kita bicara-bicara kok udah dekat ngobrol-ngobrol Iya, biasa. iya, Kalau iya. itu udah jelas. Sekarang kan belum diimani. Jadi saya mau tanya sedikit. Oke, Kalau silakan. ini kan tentu saya hargai apologet-apologet Muslim maupun Kristen. Ya namanya juga berapologet, gimana biar rame, udah pasti dicarinya yang kira-kira gampang dicerna sama orang penonton, kayak kontroversi, kayak apa yang kita bilang itu, walaupun enggak makna sesungguhnya sesuai iman, sesuai apologet Kristen, ya pasti kan itu yang dicari. Kan kira-kira begitu. Kita hargai itu, makanya memang sebenarnya kita ini hanya di sini nyari ribut. Kalau sebenarnya ya kayak beda-beda pendapat, aslinya kita semua itu bertetangga berapa, sesama mau suku apa, agama apa, apalagi ngobrol apa, tergantung, bukan berarti karena sesama agama, sesama suku langsung kompak. Kita tergantung isi hati ini yang menentukan. Namanya manusia, walaupun beda suku beda agama, bisa satu agama juga, bahkan kan sepupu juga ribut kalau masalah itu. Agama ini sebenarnya nggak perlu diperdebatkan, karena memang ya kayak yang saya bilang tadi, mau agama juga apa, hanya ditokin rame, mau agama bertetangga ribut kok. Kalau benar-benar hatinya nggak bagus, nggak nerima sesuai ajarannya, tapi itu tidak bahkan bisa bersih. Mau sehebat apa pemuka agama, mau sehebat apa pemuka agama Kristen maupun Islam maupun agama lain, memang itu harus ada terus. Namanya pengkhianat, namanya manusia yang nggak benar. Maksud saya ya intinya hanya itu aja tadi statement saya, karena dalam dipelajari Bang Juma Alkitab, kalau memang itu pengertiannya,
ya tidak masalah bagi saya. Tapi kalau dipelesetkan ya tetap juga ya dikurang-kurangi Bang Juma. Kalau memang itu pengertiannya, kesimpulan intisarinya tidak apa-apa. Iya, iya, Tidak iya. apa-apalah, namanya juga itu pengertiannya. Tapi kalau sampai udah tahu tujuan ayat itu, benar-benar tahu sebenarnya ini. Kalau dibaca dari ayat lain ke ayat lain sama kesinambungannya, kan ada tulisan panduannya itu ke sini, ke sini, ke sini gitu, ada ayat-ayatnya. Tapi sengaja dipelesetkan, ya dikurang-kurangi lah, jangan sampai berlebihan, itu aja. Oke Bang, Oke, terima mau diganti dulu. kasih. Iya, Tampak. terima kasih ya Yo, Bang. Semangat yo. malam. Ya, Iya, malam. malam. Jadi rekan-rekan sekalian, cobalah sekarang ini anak-anak saya di bawah ya. Buka Google sekarang, baca di Matius 7, 15 sampai 23 itu. Apakah saya mentafsirnya dengan pola yang saya tambah-tambahi atau saya plesetkan? Tidak loh sama sekali. Tidak. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Maksudnya apa itu? Melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhanku. Kan ada dua kelompok. Yang pertama adalah Yahudi, yang kedua adalah Kristen. Di mana di antara kedua kelompok ini yang melakukan kehendak Elohim? Yahudi atau Kristen? Kehendak Elohim itu kan perjanjian lama, perjanjian baru. Milik Yahudi, yaitu kitab Tanakh. Sedangkan perjanjian baru ini bukan firman Elohim. Kalau melakukan kehendak Elohim, berarti menjadi Yudaism. Kalau melakukan kehendak Paulus, berarti menjadi Kristen. Apakah kehendak Elohim, Tuhannya Yahudi, ibadah minggu? Bukan. Apakah kehendak Elohim, Tuhannya Yahudi itu makan babi? Tidak. Apakah kehendak Elohim, Tuhannya orang-orang Israel, agar menyembah anak Maria? Bukan. Natalan? Tidak. Makan babi? Tidak. Makan segala binatang? Tidak. Itu bukan kehendak Tuhannya Elohim, Tuhannya Yahudi. Berarti sudah kena pada perkara yang ada di dalam buah dari pengajaran Nabi palsu itu. Siapa yang membatalkan hukum Taurat dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal? Kan Paulus. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Kan Paulus. Paulus yang menghapus kehendak Bapa. Siapa pengikutnya? Kristen. Berarti buah dari pengajaran Nabi palsu itu sudah jelas. Yaitu dia yang melakukan sesuatu yang bukan berdasarkan terhadap kehendak Elohim. Seperti itu. Semangat malam, saudaraku. Malam, Bang. Silakan. Ya, dari mana? Katolik, Protestan? Aku Protestan, Bang. Oke. Gimana Anda menyikapi masalah ini di mana Kristen diajarkan kemudian beberapa data di dalam Bible? Coba dijelasin ulang dulu, Bang. Iya. Di agama Anda diajarkan Yesus ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditelanjangin, ditombak, digantung, dibunuh, dikutuk. Apakah itu memuliakan menurut saudara atau menghinakan? Silakan. Itu kan cuma kata-kata perumpamaan, Bang. Nah, Yesus benar-benar diludahin. Masa? Mana buktinya? Ya, di dalam kitab saudara itu Yesus ketika digiring Yesusnya, Yesus itu diludahin, bahkan dia ditampar, diseret dan seterusnya. Masa Anda nggak tahu? Ayat berapa itu, Bang? Yesus diludahi, Bang. Ada beberapa data di dalam kitab saudara. Bukan data, Bang. Kasih tahu di Dalil kan ayatnya yang nomor maksudnya. berapa itu, Bang? Coba Anda lihat di dalam kitab saudara di Matius 26. Nomor berapa? Nomor 26, nomor 6, 26, nomor 6, nomor 26, nomor 67. Ah, coba Anda lihat. Ya, Abang bacakan aja apa kata-katanya tuh. Ya Allah ya Karim. Kita lihat di sana dikatakan begini. Bahwa ketika Yesus digiring, dia
dibawa kepada orang-orang yang ada di apa istilah itu, mahkamah agama. Dia dibawa, Yesusnya itu dibawa untuk disidang, diadili. Tetapi ketika ditanya jawab, Yesus kemudian diejek, dipukuli, dihina, ditampar, dan diludahin. Silakan Anda baca di dalam Matius 27, 26, sampai nomor 31. Silakan. Ada kitabnya kan di situ? Baca aja sih itu sendiri. Matius 27. Benar ya teman-teman ya? Matius 27 ya. Coba cek di bawah. Nomor 26 sampai nomor 31. Coba. Ayatnya ulang-ulang Bang, ayatnya. Matius 27 nomor 26, mulai dari sana diserahkan untuk disalibkan. Kemudian di data nomor 27-nya itu, di situ Yesus kemudian diadili, dipanggil semua pasukan yang ada. Nomor 28-nya, mereka menelanjangi Yesus, mereka menanggalkan pakaian Yesus, kemudian menyimpan mahkota duri di atas kepalanya. Lalu Yesus berlutut dan mengolok-olok, diolok-olok kemudian oleh mereka. Lalu dikatakan dia dipukul kepalanya. Sesudah itu jubahnya ditanggalkan, pakaiannya juga ditanggalkan. Lalu Yesus itu disalibkan. Seperti itu. Silakan Anda baca Matius 27 dari 26 dan seterusnya. Ada ya teman-teman ya? Ya, Ada. udah aku baca Bang, ya. Hmm. Terus? Nah itu dia. Bagaimana bisa Apanya, dikatakan dimuliakan kalau dihinakan seperti itu? Nah, itu kan orang-orang ini Bang, yang nggak percaya sama dia Bang. Ya itu dia, makanya ajaran seperti itulah yang mencerminkan bahwa Yesus yang kalian maksud Yesus itu sebenarnya bukan Yesus. Terus siapa Bang? Orang yang menggantikan beliau, karena Yesus itu Iya, dimuliakan, kalau bukan dihinakan. iya, kalau Abang yakin, terus coba yakinkan kita siapa itu Bang. Yang jelas bukan Yesus, karena kenapa? Kalau Yesus itu dia dimuliakan, bukan dihinakan. Kalau ada orang yang dihinakan, dianggap Yesus, itu bukan Yesus, tapi orang lain. Iya, maksudnya kan kalau Bang semuanya nggak yakin menurut kepercayaannya, coba kasih keyakinan ke kita gitu. Siapa itu yang benar menurut Bang Zuma, siapa gitu. Coba lihat di dalam Markus 16 nomor 12, bisa Anda baca. Aku pakai satu HP aja ini Bang. Nah, di Markus 16 itu dikatakan, Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa bukan Yesus. Nah, dalam rupa bukan Yesus itu rupa siapa? Ya emang Yesus itu Bang. Loh, di situ rupa dalam bukan rupa Yesus. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu Yesus sementara itu bukan rupa Yesus? Coba baca Markus 16:12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa bukan Yesus. Berarti bukan Yesus. Ya Dende. Bagaimana itu? Ternyata bukan Apanya? Yesus. Ternyata bukan Yesus. Terus siapa? Ya tanya Markus. Tanya Markus. Karena Markus yang ada di situ. Dibilang begini sama Markus. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Nah, rupa siapa? Ayo.
Ayo. Ya rupa semaunya Yesus aja lah, kan dia kan Ya, Tuhan. berarti bukan rupa Yesus kan? Mau rupa apapun kan dia berkuasa, Bang. Iya, maksudku yang tampil di situ bukan rupa Yesus kan? Terus Rupa rupa lain. siapa kalau bukan rupa Rupa Yesus? rupa lain katanya. Iya, yang lainnya siapa, Bang? Tanya Markus karena dia yang tulis, bukan aku. Orang udah gak ada sekarang, gimana mau ditanya? Telepon kan bisa video call. Bang, lu gue jujur sih ilmu agama gue sih masih cetek, Bang, gitu maksudnya. Lu kenapa nggak debat-debat sama kayak apologet sih sama gitu biar seru nontonnya gitu, Bang? Nggak berani mereka kesini, nggak berani. Kalau lu debat sama orang-orang awam kayak kita mah sama juga kayak si Edis itu debat sama orang-orang Muslim yang Oh awam, enggak, nggak ada Anda beda lebih jauhnya, pintar. Bang, sama Anda aja lebih lu nonton. pintar dari Edis. Anda lebih pintar dari Edis. Edis itu Waduh. double kosong, dia itu nggak ada ilmu. Dia cuman modal hujat, nggak ada ilmunya. Begitu Kalau kawan. gue sih yang Saudari apologet sih Ukhti gue Yasmin, cuma syukran. senang nontonnya aja. Kalau untuk Cuma, ngikutin enggak sih, Bang. iya, yang pasti PR Anda, telepon Markus tanya Yesus tampil dalam rupa siapa, ya. Nanti kalau sudah tahu, infokan ke kita, ya. Mana ada kayak gitu, Bang? Loh, kan Markus yang bilang, lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Nah, Anda kan mau tahu rupa siapa? Tanyalah Markus, telepon. Halo Markus, kamu di mana? Aku lagi mancing ini, bah. Kenapa lah? Itu aku mau tahu. Kau tulis itu Yesus dalam rupa lain. Itu siapa? Rupanya siapa? Oh, masa kau nggak tahu? Iya siapa? Penasaran nggak? Iyalah. Mau tahu? Iya. Mau tahu kali atau biasa-biasa aja? Mau tahu kali? Oh, dalam aku juga rupa nanya yang bom-bom nanya yang katanya. simpel, aku nanya yang simpel juga nih, Bang. Ternyata dalam Nah, rupa bom-bom. kalau 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 kok kalau Quran Sahabat itu siapa Guntur yang Yasmin, nulis, Bang? syukran. Al-Quran sahabat Rasulullah, diantaranya Said, Utsman. Ada bukti sejarahnya, Bang, yang Oh iya orang yang dong, nyaksiin ditulis. Al-Quran itulah kitab yang sangat-sangat historis, sesuai dengan historis. Tuh. Iya, karena saking historisnya itu kan pasti ada datanya, Bang, ada orang-orang yang nyaksiin data sejarahnya gitu ditulis. Iya, tidak mungkin tidak, pasti ada lah. Ya, terus di mana datanya, Bang? Anda boleh baca di kitab-kitab seperti Sirah Nabawiyah, Ya, bisa, yang ada di sepengetahuan dia sedikit Abang di di situ. mana itu kan? Abang kan orang Muslim, aku Baca di tanya sepengetahuan hadits Abangnya di perintah mana itu? bagaimana Rasulullah memerintahkan, kemudian para sahabat kan menghafal atau menerima Quran. Gini, maksud Husu Abang tinggal jawab Al-Quran, aja dalilnya itu di mana gitu biar aku ada husu pencerahan gitu Al-Quran loh, Bang. min arba'ah. Terimalah Al-Quran itu dari keempat sahabatku. Nah, beda dengan Bible. Dengar dulu. Pertanyaanku Beda. simpel, Bang. Apa tuh? Pertanyaanku simpel gini. Kalau Abang yang paham itu kan, yang Abang bilang sesuai yang Abang jelasin itu tadi Iya. ada bukti-bukti sejarahnya, tunjukin aja aku dalilnya gitu, biar aku tinggal baca aja gitu. Cari aja kitabnya, kitab Sirah Nabawiyah. Nah, temukan di situ. Al-Quran nggak ada, Bang. Ada gak di ini di Quran, Bang? Enggak ada, di Al-Quran enggak ada. Oh, di Quran nggak ada ya, Bang ya? Ya, siap. Oke. Karena Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah ke dalam hati, bukan ke dalam kertas. Woi, kok diwahyukan itu siapa yang nerima wahyunya, Bang? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wih, hebat berarti ya, Bang ya, bisa ditulis semua isinya ya. Oh, jangan, bukan cuma ditulis, dihafal Al-Quran itu. Dihafal, Al-Quran itu dihafal, Al-Quran itu ditulis. Al-Quran itu dihafal dan dijaga. Iya, Bang. Aku Begitu. dengar juga sih, saksinya banyak juga aku dengar itu. Ya, Datanya jelas itu. Oke. Berbeda dengan Paulus kan? Kenapa Paulus itu, Bang? Kalau Paulus itu terima dari mana itu kitab-kitabnya 13?
Ya dari Tuhan lah bang. Di mana dalilnya? Ya di Alkitab lah bang. Di mana itu? Tertulis di mana di Bible? Paulus menerima Ya dari Tuhan itu ada. di mana? Di mana bang di Bible itu tertulis kalau Paulus menerima dari Tuhan itu di mana tertulis lah? Buka masker lah bang. Aku aja buka masker, gak pakai masker ini bang. Tapi kan kamu juga cuman sehidung aja nanya muncul, ndak muncul juga gigimu enggak? Berarti Mana coba? kalau aku tunjukin semua mukaku, kamu juga. Coba mana gigimu enggak muncul? Parah. Nah gitu dong Bunda Rahma. Halo semangat malam. Cuma kok kamu kalah debat sama RK. Hmm. Ngantuk. Nggak ada orang tua tadi itu. Siapa namanya itu orang tua tadi itu? Siapa namanya tadi orang tua itu? Lucu juga sih. Cuman kita bertanya, kita membahas tentang Nabi Isa, dia larinya ke Nabi Muhammad kan gitu. Bukan si Mazmur yang sebelumnya. Yang rahangnya sudah hampir lepas sedikit lagi. Lupa saya namanya. Iya betul, epologi betul. Halo kakaan. Halo kakak. Halo bang, Ada onde-onde kah? sorry bang, gelap. Gelap. Katolik Protestan. Ateis. Wih. Mati mija. Bang, ini ada pertanyaan satu ini bang. Satu saja pertanyaan. Iya gimana? Allah kan maha kuasa bang. Dia sudah tahu dia akan menciptakan segala sesuatu dan konsekuensinya pokoknya apa yang terjadi di kemudian dia pastikan sudah tahu bang. Iya. Terus? Berarti kalau dia sudah tahu, terus kalau Allah menciptakan segala sesuatunya, terus dia tahu ada yang masuk di surga, ada yang masuk neraka. Berarti ini seakan-akan kayak cuman skenario saja begitu bang. Maksudnya? Maksudnya kayak Allah kan sudah tahu ini yang apa manusia ada yang nanti masuk neraka, ada yang masuk surga. Nah, terus, Iya, terus? kenapa harus dia ciptakan lagi? Itu berarti seakan-akan cuma kayak skenario begitu. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa begitu bang? Iya kan Allah kan sudah tahu. Terus? Terus kenapa harus diciptakan lagi? Loh, maksudnya gimana? Maksudnya gimana itu bang? Maksudnya begini bang, saya ulang ya bang. Allah kan maha pengasih, maha penyayang, ya kan? Iya. Dia sudah tahu nanti di kemudiannya nanti manusia ini ada yang masuk neraka, ada juga yang masuk surga nanti. Iya, terus? Nah, terus dia sudah tahu, pokoknya semuanya dia sudah tahu lah. Iya. Lantas hikmah dari penciptaan itu apa bang? Itu maksudnya. Jadi pertanyaannya apa? Ya itu pertanyaannya, hikmahnya apa? Loh, saya belum mendengar pertanyaan. Pertanyaannya hikmah dari penciptaannya manusia itu apa bang? Maksudnya pertanyaan yang hikmah bagaimana? Bagaimana saya mau jelaskannya bang? Nah, coba. Allah ini kan sudah tahu nanti ke depannya nanti, maksudnya semuanya Allah sudah tahu ke depannya nanti manusia ada yang masuk surga, ada juga yang masuk neraka. Nah, terus? Nah, terus kenapa harus diciptakan lagi? Sedangkan itu kan seakan-akan kayak cuman skenario begitu bang. Siapa yang diciptakan? Manusia itu. Untuk?
Untuk apa bang? Untuk apa diciptakan? Iya. Siapa? Kita manusia. Yang ciptakan kan Tuhan yang ciptakan. Iya, maksudnya ini kan cuma itu kayak skenario begitu saja, Bang. Siapa yang skenario? Kita sebagai jalan skenario-nya, Bang. Maksudnya gimana itu? Masa Abang nggak ngerti, Bang? Loh, abang jelaskan apa? Gimana sih mau mengerti? Saya kan bilang, Ah, Allah sudah tahu semuanya. Semuanya Allah Iya. sudah tahu kejadiannya. Kenapa harus diciptakan lagi? Hikmah dari penciptaan itu apa, Bang? yang diciptakan di sini siapa? Ya, kita manusia. Saya butuh penjelasannya. Cuma itu saja. Yang menciptakan Tuhan. Iya. Nah, terus kenapa Tuhan menciptakan kalau dia sudah tahu? Maksudnya Tuhan kan sudah tahu kita ini nanti ada yang ingkar, ada juga yang ikut sama dia. Terus kenapa dia harus menciptakannya lagi? Selamat Berarti itu malam. Terus siapa yang menciptakannya? kenapa kita diciptakan begitu? Nah, itulah yang kutanya. Kalau dia sudah tahu kan, terus kenapa dia menciptakan? Berarti kita kayak korban, Bang. Kenapa kita jadi korban? Iya kan kita kan cuma menjalani hidup kan, Bang. Kita Iya, menjalani terus? kan. Terus? Nah, terus Allah kan sudah tahu kita nanti ada nanti yang sesat, ada juga yang tidak ikut sama ajarannya. Allah tahu itu. Kenapa Allah harus menciptakan kita begitu? Nah, terus untuk apa kita diciptakan? Ya saya kan tanya, Bang. Oh, abang tanya ke saya. Iya. Oh, bilang dari tadi. Kupikir abang ini mau menjelaskan. Makanya mana penjelasannya? Terus apa pertanyaannya? Silakan. Pertanyaannya, Abang nyimak lah, Abang nyimak. Iya, iya, Pertanyaannya, iya. Nah, Allah kan sudah tahu ya. kita manusia ini nanti ada yang berbuat ingkar, ya kan? Iya. Nah, terus hikmah dari penciptaan kita ini apa? Kita Ya, kita manusia. yang ciptakan. Ya, kan Allah kan sudah menciptakan kita ini. Oh. Nah, dia kan sudah tahu kita nanti ada yang ingkar. Kenapa harus diciptakan lagi? Terus pertanyaannya apa? Kenapa muter-muter Bang pertanyaannya itu? Yang mana? Aku belum dengar pertanyaan. Gimana? Kita diciptakan oleh Tuhan. Hikmahnya Iya. kita diciptakan. Terus Begini, Bang. skenarionya. Begini, Bang. Gimana? Ibaratnya begini. Ah, Tuh nggak usah pakai ibarat lah. Allah kan sudah tahu ini kan dia menciptakan manusia ini, dia sudah tahu nih. betul. Terus di kemudian hari Allah juga tahu manusia ada nanti yang akan ingkar sama dia. Oke. Saya sudah nangkap, udah nangkap. Ya. Terus Sudah nangkap. Pokoknya saya sudah tangkap. Dengarkan baik-baik. Oke? ya Seorang sutradara yang membuat film, dia sudah tahu endingnya, betul? betul. Kalau begitu nggak usah diputar di bioskop, ya. Kan udah ditahu endingnya sama sutradara kan? Ngapain diputar lagi filmnya? Simpan aja di lemari. Benar nggak? Iya berarti kita seakan-akan nanti kalau kita Bunda Rahma, saya belum menjelaskan diturunkan. Jadi, aduh, bagaimana saya menjelaskan? Sudah ada orangnya. Saya cuma memancing emosinya supaya narasi saya nanti masuk. Ternyata dibabat juga sama Bunda Rahma. Bunda Rahma yang emosi kayaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah tahu ending dari setiap kehidupan manusia. Kita belum menjalani, Allah sudah tahu ini neraka, ini di surga. Pertanyaannya tadi, kenapa Tuhan biarkan? Kalau perlu tidak usah diciptakan. Bukan begitu. Dia masuk neraka bukan karena ditetapkan ke neraka. Dia masuk surga bukan karena ditetapkan masuk neraka. Tapi Al-Quran mengatakan, farikan hada, wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Sebagian manusia, sekelompok manusia sudah pantaslah mereka mendapat petunjuk.
Dan sebagian lagi sudah pantas sesat. Siapa mereka yang pantas mendapat petunjuk, pantas masuk surga? Mereka yang menggunakan akal. Siapa yang tidak pantas masuk surga, yaitu yang sesat, yang tidak menggunakan akal. Kenapa bisa demikian? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah dikasih kan? Ini loh yang benar itu, Yesus itu cuma utusan, jangan kau tuhankan. Yang benar itu cukup kau imani dia sebagai rasul yang datang kepada Bani Israel. Kalau kau imani dia sebagai rasul, kau akan hidup kekal. Tapi kalau kau imani dia sebagai Tuhan, kau akan mati kekal. Ada enggak petunjuknya? Ada. Di mana itu? Di Bible. Al-Quran mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kan jelas tuh. Jadi tidak ada yang disembunyikan oleh Allah, kecuali Allah menetapkan si A neraka, si B surga. Tapi Allah menyembunyikan aturan mainnya, membiarkan kita hidup ala kadarnya. Tapi kan tidak. Tuhan menurunkan kemudian ketetapan-ketetapan. Pada zamannya Nabi Musa Torah, pada zamannya Nabi Isa Injil, pada zamannya Nabi Muhammad Al-Quran. Siapa yang mengikuti petunjuk-petunjuk itu, surga. Dan surganya seseorang sudah diketahui oleh Allah terlebih dahulu. Kenapa? Karena bagi Allah tidak ada detik, menit, ruang waktu. Nggak ada. Begitu juga siapa yang masuk neraka, Allah sudah tahu. Nah, setelah ditelisik, siapa yang masuk surga? Oh, ternyata dalam hidupnya mereka menjalankan aturan main. Setelah ditelisik siapa yang masuk neraka? Oh, ternyata ketika dia hidupnya, dia menyembah anak orang. Maka dikatakan, pantaslah mereka mendapat petunjuk. Dan pantas juga mereka menjadi sesat. Itu pilihan. Karena mereka tidak menggunakan akal sehat. Bukan berarti Allah menciptakan manusia, oh ini si Fulan, kau sudah kutetapkan ya, kau kutetapkan, pokoknya kutetapkan kau masuk neraka. Oh, nggak bisa begitu. Tuhan tidak begitu. Tapi Tuhan tahu, ini si Bokir mati neraka, ini Bom-Bom neraka, ini Edis neraka. Allah sudah tahu. Kenapa bisa? Ya karena bagi Tuhan tidak ada waktu. Tidak sama seperti makhluk. Begitu saudaraku. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan sesederhana itu ya. Silakan. Ada lagi? Saudara Liza, halo selamat malam. Malam Bang. Oke. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Inilah Bang mau dicari ini. Bisa Abang syahadatkan saya Bang? Hah? Kita diskusi dulu Bang. Dari mana? Agama mana sebelumnya? Aku nggak tahu soal agama Bang. Aku Jadi, mau syahadat Bang. Gimana? Apa alasannya mau syahadat? Biar mendapat hidayah Bang. Hidayah itu didapatkan dengan cara belajar Bang. Belajar dulu, jangan asal Oh masuk. bukan. Karena di Islam itu berat. Tidak seperti di agama lain. Oh nggak boleh kayak Bang Arum itu ya, nggak boleh Abang. Arom dengan saya berdebat dulu. Setelah dia kalah debat, Oh baru berdebat dia dulu ya. baru dia katakan dirinya mengalah, menyerah. Tahu-taunya dia bukan pendeta, ngaku-ngaku pendeta gitu loh. Oh Mau ngaku pendeta juga? Mau? Abang mau ngaku pendeta juga? nggak mau mualaf Bang. Kalau mau mualaf itu harus berakal sehat dulu. Arom itu kan tadinya Islam, kemudian dia murtad gara-gara pacaran sama orang Kristen, sudah berapa kali masuk gereja, sudah pindah agama, sudah mengakui Yesus Tuhan. Nah, sebelum dia dibaptis, dia tonton saya berdebat, dia penasaran apakah dia sudah benar dengan milih murtad atau gimana. Berdebatlah kami. Oh Setelah datang dia mengaku pendeta, lulusan S2, gajinya 16 juta kata dia gitu per bulan. Setelah berdebat, iya banggalah kita kan, kita mengalahkan pendeta kan gitu. Rupa-rupanya bukan pendeta, cuman murtadin biasa. Setelah diselidiki, bukan pendeta ternyata. jadi kapan bisa aku dimalapkan Bang? Yesus bagi Anda itu apa? Nggak tahu aku Bang. Begitulah kalau muridnya Paulus bicara. Tidak ada yang tidak dusta dari mulutnya, bahkan pantatnya pun berdusta.
Pengikut Paulus begitu. 1 Filipi 18. Boleh berdosa dalam segala hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Allah, warahmatullahi Bang. wabarakatuh. Siap. Salam dari Aceh, Bangku. Masya Allah. Ya, makasih. Masya Allah, luar biasa Bang ini. Halo Saudara Hizkia. Halo. Saudara Hizkia. Mau kemana? Kenapa lari? Tiang listrik. Halo, selamat malam. Halo. Nggak malu ya mereka seorang murtadin. Murtadin itu kan Kristen tuh. Datang ke kita ngaku pendeta, harusnya mereka malu, tapi mereka malah bangga gitu. Saya nggak habis pikir orang-orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bang? Aku mohon bagi-bagi penonton yang ada di bawah, kalau kita memang Muslim, nggak usah dulu kita minta naik-naik. Ini kan Betul itu Bang. Udah turun Abang ini. Udah turun Abang, belum selesai. Maksudnya Abang tadi itu saya teruskan, yang Muslim nggak usah minta naik. Halo Bang. Halo juga. Aduh, kenapa saya diturunkan tadi Bang? Dari mana ini? Yang mana? Makasih. Tadi. Yasmin. Yang mana? Yang mana Kakak? Jadi gitu Bang. Saya belum puas tadi pertanyaannya tadi Bang. Ya coba apa pertanyaannya? Yang tadi saya tanyakan tadi tuh Bang. Yang mana? Atau mau saya ulangi lagi? Boleh. Iya, oke lah. Sekarang kita manusia kan ada tadi yang saya baca typingnya ada yang bilang hidup itu kan pilihan Bang. Jadi yang membuat apa? Tadi kan Abang juga jelaskan juga. Jadi yang tetapkan masuk neraka itu kan bukan Tuhan tapi saya sendiri Bang. Betul. Ya kan Bang? Benar. Ya. Jadi kita kembali lagi Bang. Iya, oke, taruhlah saya berbuat ingkar terus saya masuk neraka Bang. Tapi sebelum itu kan Tuhan sudah tahu saya akan begitu Bang. Saya akan berbuat ingkar itu pasti kan Tuhan sudah tahu saya akan berbuat ingkar Bang. Iya. Ya. Terus kenapa harus diciptakan lagi Bang? Sedangkan Tuhan sudah tahu bahwa saya akan ingkar. Ada nggak yang bisa mengatur Tuhan? Ya itu memang nggak ada. Tapi berarti kita ini korban dong Bang. Kita korban. Jadi gini abangku. Allah di dalam Al-Quran menjelaskan la yus'al amma yaf'al. Allah itu tidak ditanya apa yang Allah kerjakan, tetapi kitalah wahum yus'alun, kitalah yang ditanya. Kita ini untuk sekedar diskusi dengan Allah sebelum kita dicipta. Ya Rabb, ciptakan aku menjadi seorang laki-laki ya, atau seorang perempuan lahir dari seorang rahim. Itu enggak ada hak. Kita seketika itu Allah ciptakan kita, udah selesai. Tugas kita tunduk. Kita ingin kemudian bertanya kepada yang menciptakan, kenapa kau menciptakan? Bukannya kita harus bersyukur toh, dikasih mata, dikasih hidung, dikasih kehidupan, punya anak, punya istri, punya keluarga, punya kehidupan. Coba Anda lihat monyet kerah, betapa rindunya dia ingin menjadi Anda. Andaikan monyet masuk ke posisi Anda masuk ke posisi monyet,
hiduplah seperti monyet. Tapi andai saja monyet itu bisa jadi Anda, maka kemungkinan monyet itu akan menjadi taat menyembah kepada yang telah memberikan 2 biji mata kepadanya. Anda sibuk mencari kenapa Anda nggak menyibukkan diri Anda untuk berterima kasih kepada Dia yang telah memberikan kehidupan yang begitu sempurna. Malah justru memperbodoh diri. Kalau kau sudah tahu saya ke neraka, kenapa kau ciptakan aku? Kalau aku jadi Tuhan langsung ku tampar ketepak, bodoh bahlul. Aku justru sayang samamu, aku ciptakan engkau dan aku siapkan tempatmu kembali yaitu surga. Dengan pola sederhana, cukup kau tunduk kepada aku, ikuti, ku kasih kau surga. Kenapa kau memperbodoh diri? Andaikan saja aku suruh kau dengan beban berat tanpa aku berikan fasilitas, aku berikan kepadamu untuk kau sujud, bentuk badanmu bisa sujud kan? Kenapa sapi tidak aku perintahkan sujud? Kenapa dia nggak bisa ruku? Karena sapi bodinya, bentuk badannya memang kuperuntukkan bukan untuk melakukan sujud. Tidak seperti kamu. Maka kaulah yang bersyukur. Punya mata, punya kemampuan berkarya. Kau bisa menikmati hidup. Malam pengantin kuciptakan kau perempuan. Anak-anakmu aku berikan lagi dengan kasih sayang. Kurang apa lagi saya? Sekedar hanya untuk sujud kepadaku kau nggak mau. Malah protes. Aku tidak semena-mena memasukkanmu ke neraka. Enggak. Aku kasih kau akal, aku kasih kau kesempatan untuk mencari aku, temukan aku. Habis itu sembah aku, sederhana kan? Emang kau kurang ganteng apa, kurang tampan apa? Apakah kamu kurang kegagahan ketika kau sujud kepadaku? Masa matamu yang 2 itu sekedar aku hanya minta kau sujud kau tidak mau? Ya sudahlah, aku cabutlah 1. Aku cabutlah 1 itu kalau gitu. Oh jangan Tuhan, ya sudah kau tunduk ikut berserah diri kepadaku. Aku siapkan surga. Mau nggak? Nggak mau Tuhan. Terus apa mau? Hilangkan aku. Itu mau, aku nggak mau. Aku hilangkan kau nanti. Tapi tunggu aja di neraka. Aku yang berkuasa. Aku Tuhan, bukan kau yang Tuhan. Aku cuma minta kau kok sujud padaku susah kali. Sementara kau melawan sakit gigi aja kau tak sanggup. Melawan rasa ngantukmu aja kau tak sanggup. Bahkan menahan mu saja kau nggak bisa. Terus kau melawan aku, tuyul. Kau mau melawan aku, cuman ciptaan yang hina yang kubuat dari tetes air sperma mau melawan aku. Oh, tunggu kau ya, tunggu kau. Nah itulah makanya Tuhan itu tetap penyayang. Bukan karena Tuhannya Kristen itu tidak benar maka dia dibuat miskin. Orang Kristen dibuat sakit, orang Hindu dibuat lumpuh dan seterusnya. Lalu yang benar Tuhannya itulah yang sehat, yang kaya, bukan. Tuhan memberikan segala-galanya. Mau dia disembah, mau tidak disembah, silakan nikmati. Apa yang aku berikan, fasilitas yang aku berikan, silakan kau nikmati. Matamu kau tidak beli, bukan kau bikin sendiri. Tanganmu bukan kau beli, bukan kau bikin sendiri. Aku yang kasih, tapi kau tidak pernah ingat sama aku. Malah kau sibuk. Kenapa Tuhan itu? Kenapa Tuhan itu? Kau siapa rupanya? Kau yang berkuasa atau aku sebenarnya? Kaulah jadi Tuhan kalau kau bisa. Borok-borok jadi Tuhan, kau melawan kau melawan ngantukmu aja kau tak sanggup mau jadi Tuhan kau. Jadi apa yang harus aku perlu? Tunduklah, berserah diri, lembutkan hatimu. Sujudlah kepada aku sayang kamu kok. Aku siapkan surga, aku berikan segala apa yang kau butuhkan. Fasilitas yang ada, aku berikan samamu. Kan aku tidak membebanimu. Bahkan aku mengatakan apa? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya telah kutorehkan melalui kitabku, melalui nabiku. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Toh di bumi tidak ada aturan. Wahai orang-orang kafir, janganlah engkau makan babi. Enggak kok. Wahai orang-orang munafik, enggak kok. Saya kasih aturan, enggak. Wahai orang-orang munafik, dirikanlah salat, bayar zakat. Enggak. Orang-orang kafir mah bebas. Aku tidak ada aturan sama mereka. Tapi yang tunduk kepada aturanku disebut beriman. Mereka lah yang berhak mendapatkan surgaku. Tapi kalau kau mau hidup ala binatang, la ikraha fiddin. Tak ada paksaan, silakan aja kau hidup. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena aku tahu hambaku yang bernama manusia, ada yang kemudian berpotensi menjadi jahat, ada juga yang berpotensi menjadi takwa, takut kepada aku. Nah sekarang Anda posisinya di mana? Oh saya nggak mau. Siapa suruh dia ciptakan? Oh tunggu kau ya. Tunggu kau. Sedikit lagi ku buat matamu katarak.
mampus kau. Sedikit lagi ku buat kau kena asam lambung, asam urat, mampus kau. Kau melawan sama aku. Aku yang menciptakanmu. Biji matamu itu emang nenekmu yang buat. Aku yang membuat. Sekarang kau malah melawan sama aku. Oke, tunggu. Kita saksikan nanti siapa yang hebat, kau atau aku. Gitulah. Jadi kita ini dicipta oleh Allah untuk beribadah. Kita sudah dicipta begini sempurna, coba. Kuasa apalagi, kurang kuasa apalagi Tuhan itu sama kita. Kita tidur nyenyak, ngorok. Jantung berdetak sendiri, tepak. Darah mengalir sendiri, ginjal bekerja sendiri, hati bekerja sendiri, paru-paru memompa sendiri. Bukan kita yang memproduksi, bukan kita yang mengatur itu jantung, bukan kita yang menjaga paru-paru. Siapa? Yang pemiliknya. Bukan kita yang menahan kemudian laju gigi bertumbuh. Coba, kalau Tuhan pencipta langit dan bumi tidak menjaga gigi ini supaya nggak bertumbuh, bagaimana panjangnya gigi sekarang? Bagaimana saya mau ngomong? Gigiku udah sampai di lantai. Siapa yang menjaganya? Aku sendiri. Enggak, ini kuku semakin panjang. Nutrisi masuk, gigi tidak memanjang, cuman kuku. Bayangkan kalau gigi memanjang, bulu mata memanjang, gimana mau berkedip? Tiap hari harus gunting bulu mata. Paru-paru kita ini, lidah tidak tumbuh seperti tumbuhnya kuku. Bagaimana kalau lidah kemudian tumbuh seperti rambut? Diam-diam kita cakap, diam-diam. Pas begitu bersin, lidah menjalar 1 meter ke depan. Kayak mana itu? Siapa yang menjaga pertumbuhannya supaya tidak bertumbuh seperti rambut lidah itu? Kita. Bukan. Kita cuma modal pakai doang. Tuhan yang kasih itu semua. Ini tulang rusuk. Dari kecil yang bertumbuh itu adalah tulang paha, tulang betis sehingga kita meninggi. Tulang rusuk siapa yang menahan sampai dia hanya sebatas ini saja? Coba kalau dia bertumbuh sama seperti rambut, maka dia tulang rusuk ini sudah melilit badan kita ini seperti terali, seperti per. Siapa yang menahan kita? Bukan orang tua, bukan juga. Aku, kata Allah, aku yang menjagamu. Aku yang mengatur itu semua. Aku susun kemudian tubuhmu, aku susun darahmu, nadimu, semuanya. Bahkan kau tidak tahu, kau hanya make. Pernah kau lihat lubang pantatmu? Enggak. Kau pernah lihat lubang kupingmu? Enggak. Tapi kau sombong sama aku, sekedar melihat batok kepalamu belakang saja? Enggak. Itu yang kau pakai tidur kan? Iya. Kau tahu rohmu? Enggak. Padahal sejak kau lahir sampai kau mati, rohmu itu adalah kamu sendiri. Rohmu itu adalah kamu. Kau pernah lihat dirimu? Enggak. Tapi ada rohmu? Ada. Kau tahu seperti bentuknya apa? Enggak. Kau pernah melihatnya? Enggak. Tapi kau masih sombong sama aku. Kucungkil juga matamu, kata Tuhan. Rohmu yang dimana kau pergi, dia menyertaimu. Bahkan kau mencari aku, bertanya-tanya tentang aku, menyesali tentang aku ciptakan kau juga pakai rohmu. Tapi kau nggak tahu roh itu yang mana. Kau perlihatkan begini, itu tanganmu. Kau perlihatkan begini, itu kakimu. Begini, itu kepalamu. Begini, itu matamu. Itu hidungmu. Terus kamu yang mana? Kau sudah tahu dirimu yang mana? Nggak tahu. Terus kenapa kau membangkang sama aku? Orang-orang lain bisa sujud kok. 5 kali sehari orang sanggup kok. Masa kau tidak bisa? Oh, daripada kau hidup sempurna tapi tidak sujud padaku, mending aku buatkan kau bisul di lubang pantatmu sebesar kelapa. Tunggu kau, kubuatkan. Gampang itu. Gampang. Kubuat benjolan di jantungmu. Kencil sekali. Kubuat telingamu kemudian bengkak. Di dalamnya ada tumbuh benda seperti kemiri mengeras. Tunggu aja. Kau jagoan di depanku. Nah, itulah kata Tuhan. Jadi kata Al-Quran, la yus'al. Manusia itu tidak punya hak bertanya, kenapa Allah, kenapa Allah, kenapa? Enggak ada hak lo. Akulah yang punya hak untuk bertanya samamu. Kau gunakan apa semua kenikmatan yang aku telah berikan kepadamu? Usiamu ku pakai untuk apa? Otakmu itu kusimpan di dekat matamu, dekat hidungmu, kau pakai apa?
Malah kau pakai sombong. Oh, tunggu kau. Sekuat apapun kau mencerca aku, mengutuk aku giring detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, sampai kau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau ketemu dengan malaikatku di alam, di bawah tanah, baru kau tahu diri. Oh Tuhan, kembalikan aku ke bumi. Aku akan sujud. Terlambat kau, dongok, terlambat. Dulu kau ketemu Bang Suma, ketemu apologet Islam, ketemu dengan para ulama. Kemana telingamu kau simpan? Kemana kupingmu kau taruh? Kemana hatimu? Sekarang kau nggak bisa. Kau di situ menunggu sampai kau masuk dalam neraka. Itu bang, makanya kita kasih akal supaya kita itu berkesinambungan dengan Tuhan kita. Karena ada dua yang dititipkan Tuhan kepada kita manusia untuk kita connect dengan Tuhan. Apa itu? Pertama adalah akal, kedua adalah ruh. Dua serpihan cahaya inilah yang Tuhan titipkan kepada diri kita. Kalau kita mengenal dua ini, maka kita akan sampai kepada Tuhan. Begitu Pak Eko. Kok kamu lagi di pohon? Mana sih bang? Oke bang. Orang lagi serius kok lagi panjat dia. Gimana lagi? Oke bang, terima kasih bang. Oke. Cukup? Cukup, itu yang saya tanyakan. Oke, thank you, terima kasih banyak. Utang saya sudah terbayar, oke? Besok naik lagi bang, sini bang. Salam syahadat. Masya Allah. Oke bang. Oke, sip, makasih. Oke, saudara-saudaraku non muslim, silakan naik. Aku masih kuat di sini, silakan. Paulus Wilkan unggul. Oke, saudara Paulus, kau itu Rasul? Terdengar suara. Semangat malam. Selamat malam. Ya, dari mana bang? Dari tadi. Dari tadi? Dari Jogja, iya. Oh. Dari Jogja. Oh, dari Jogja. Silakan. Katolik, itu yang Protestan? di atas. Kristen. Oke, sip. Silakan buka kameranya bang. Buka kamera supaya, wow. Tidak bisa buka kamera ternyata. Saudara Tris. Saudara Tris. Ya, gimana bang? Gak bisa buka kamera ya? Nggak bisa. Yang Gimana? apa? Tulisan Maryam 31 vs Galatia 3:13 itu maksudnya gimana tuh bang? Yang di atasnya abang. Iya. Maryam 31. Maryam 31 itu menjelaskan waja'alani mubarakan ainama kuntu. Jadi di dalam Al-Quran Nabi Isa itu diajarkan oleh Nabi Muhammad dengan ajaran yang memuliakan Nabi Isa. Maksudnya Nabi Isa itu diberkati Tuhan dimanapun beliau berada. Mau di bumi, mau di langit, Nabi Isa senantiasa diberkati. Nah, sekaitan dengan nubuatan Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7, 8, 9, 10 sampai